A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa LCP Indonesia, kita kembali melanjutkan kajian kita mengenai sains Islam. Ya, sains pertama di dunia yang berhasil menyatukan agama Islam dengan filsafat dan sains secara akademik agar umat Islam dan umat manusia bisa mendapatkan konsep ilmu yang sempurna, itu yang terdiri dari agama dan sains, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengatasi suatu masalah secara terpadu dan berkelanjutan. Ya, jadi pada kesempatan ini ya kami menjelaskan bahwa agama Islam, ya, agama Islam adalah agama yang Allah berikan kepada para nabi. Ya, ya, agama Islam itu adalah agama rasional, ya, yang Allah berikan kepada melalui Nabi Adam sebagai nabi pertama. Nah, kemudian diberikan lagi kepada nabi-nabi berikutnya. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir daripada 124.000 nabi yang pernah Allah utus pada manusia. Nah, agama ini ya adalah keyakinan, ya, yang disampaikan oleh Nabi kepada keluarga dan kepada manusia. Nah, agama diberikan kepada manusia yang belum mampu berpikir rasional, ya, belum mampu berpikir rasional yang lebih kompleks begitu. Ya, maka agama itu berisi ajaran-ajaran praktis, ajaran-ajaran praktis tentang keselamatan, ya, yang induknya adalah kalimat tauhid. Nah, kemudian ditambah dengan ajaran-ajaran praktis dalam bidang ibadah ritual. Ya, kalau setelah Nabi Muhammad itu sholat 5 waktu, puasa, haji, zakat, seperti itu, ya. Jadi praktis. Nah, kemudian rukun iman pada takdir baik, takdir buruk, artinya membantu manusia untuk mendapatkan keselamatan berdasarkan ajaran-ajaran praktis. Nah, supaya pada waktu itu ya Nabi Muhammad sendiri belum bisa membaca. Ya, kemudian orang Arab sendiri belum memiliki kemampuan berpikir akademis begitu. Ya, maka diberikanlah ajaran-ajaran Islam secara praktis yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun setelah pendalaman lebih jauh, ya ternyata itu baru langkah pertama, ya, langkah pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Nah, dalam perkembangannya ternyata Allah tidak cukup menyuruh manusia itu untuk beriman kepada Islam dengan menerapkan ajaran-ajaran praktis pada kehidupan sehari-hari. Itu tidak cukup, Nah, tetapi umat Islam harus mengembangkan Islam itu menjadi sains, sehingga kemampuannya menjadi lebih kuat, gitu. Nah, itu adalah setelah Rasulullah, perintah itu adalah perintah pertama. Ya, perintah pertama itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat pertama dan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata-kata di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Ya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allamal bil kalam, ya, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ya, kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui. Nah, jadi maksudnya di sini, ya, para pemirsa sekalian, kalau sudah kita menerima Islam sebagai agama, berarti kita sudah tahu
ajaran-ajaran praktis tentang keselamatan. Ya, ajaran-ajaran praktis tentang keselamatan. Karena arti daripada kata Islam itu adalah keselamatan, kedamaian, kesejahteraan begitu. Nah, agama Islam itu berisi tentang ajaran-ajaran praktis yang mudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sholat 5 waktu, yang penting ada kemauan, ya. Karena walaupun dia praktis, kalau tidak ada kemauan maka itu tidak akan jadi. Puasa, zakat dan selanjutnya, ya seperti itu. Kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman ini itu adalah ajaran-ajaran praktis yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dikatakan agama itu adalah ajaran-ajaran praktis tentang keselamatan. Gitu. Kenapa diberi ajaran-ajaran praktis dulu? Ya, karena pada waktu itu ya Nabi Muhammad sendiri belum bisa membaca. Orang Arab sendiri bukanlah seorang bangsa yang pemikir akademik begitu. Pemikir akademik itu ada di Yunani. Ya. Nah, dengan surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi, maka Allah setelah umat Islam menerima Islam, maka tugas berikutnya adalah bagaimana mengembangkan agar Islam sebagai ajaran-ajaran praktis keselamatan tadi menjadi ajaran Islam yang lebih kuat lagi, yaitu ajaran Islam berbasis akademik. Ya, disebut dengan Islam akademik. Ya. Islam akademik ini artinya Islam mampu dikembangkan sebagai sains. Nah, digunakan untuk membaca, mengamati, mendalami. Nah, itu tujuannya. Nah, itu adalah perintah pertama. Ya, adalah perintah pertama. Kenapa dikatakan perintah pertama? Karena berdasarkan surat tadi, Al-Alaq tadi adalah perintah pertama yang Allah berikan setelah manusia beriman kepada Islam sebagai ajaran-ajaran praktis keselamatan adalah mengembangkan agama Islam menjadi sains. Nah, sehingga apabila itu berhasil, maka umat Islam mendapatkan ilmu yang sempurna, yaitu agama Islam dan sains Islam. Agama Islam berfungsi sebagai ajaran-ajaran praktis keselamatan, sains Islam berfungsi sebagai sarana akademik untuk membantu umat Islam dalam mengatasi ancaman, tantangan, kesulitan hidup secara akademik yang dikembangkan dari agama Islam, sehingga memudahkan umat Islam membantu dirinya mendapatkan keselamatan berkelanjutan, kemudian membantu lagi orang-orang non-Islam secara akademik untuk mengenal Islam. Nah, sehingga dengan demikian, ya Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itulah yang Allah inginkan dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai perintah pertama. Karena ini sifatnya perintah, nah, maka berdosalah orang Islam, ya, yang hanya bertahan pada agama Islam saja, tetapi tidak mengembangkan agama Islam menjadi sains Islam. Nah, itulah sebabnya, karena umat Islam tadi tidak memiliki sains Islam, maka dia bergantung kepada sains modern Barat. Padahal tugas umat Islam tadi adalah merumuskan sains Islam, kemudian memperbaiki sains modern Barat agar orang Barat bisa menerima agama Islam melalui metode akademik. Nah, sejak 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, sains Islam itu belum ada. Nah, alhamdulillah kami dari keluarga LCP Indonesia sudah berhasil merumuskan, menemukan dan menerbitkan satu paket buku sains Islam melalui proses 22 tahun penelitian. Insyaallah bukunya sudah ada. Ini saya lihat, ini adalah panduan ilmu kedokteran sejarah, tadi lihat ya. Kemudian bisa lagi ya. Ini ada panduan workshop sains Islam. Nah, jadi dengan adanya ini, maka kita umat Islam akan mendapatkan konsep pengetahuan yang sempurna yang terdiri dari agama Islam sebagai ajaran-ajaran praktis tentang keselamatan, kemudian diperkuat dengan sains Islam sebagai metode akademik Islam dalam memahami, mengatasi ancaman, tantangan dan kesulitan hidup yang lebih kompleks dengan metode akademik.
Sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang mandiri, yang terbebas dari pengaruh sains modern Barat. Ya, tapi kita tidak membenci sains modern Barat, tetapi kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan menggunakan agama Islam dan sains Islam, maka kita diberikan kewajiban untuk membantu dunia Barat, untuk membantu orang Yahudi, untuk membantu orang Cina, untuk membantu orang India secara akademik dalam mengatasi masalah, ancaman, tantangan dan kesulitan hidup mereka secara akademik dengan menggunakan dengan sains Islam tadi. Nah, kalau orang dibantu, ya, kalau mereka dibantu dengan secara akademik, ya, untuk mengatasi ancaman, tantangan dan kesulitan hidup mereka, tentu mereka akan menjadi responsif atau bersikap baik kepada Islam, dan akhirnya itu akan menjadi jalan untuk mengenal dan menerima Islam sebagai agama, sebagai langkah awal untuk memahami Islam sebagai ajaran praktik keselamatan. Dan setelah itu akan menjadi menggunakan Islam sebagai penyempurna daripada agama Islam itu. Nah, inilah. Jadi agama Islam itu adalah ajaran praktis tentang keselamatan. Kemudian sains Islam adalah metode akademik Islam, bagaimana memperkuat, ya, umat Islam dalam mendapatkan keselamatan. Sehingga kedua-duanya ini harus ada di dalam diri manusia, dalam diri umat Islam dan umat manusia. Permasalahannya hari ini, ya, umat Islam itu hanya memiliki agama Islam, kemudian dipaksakan, ya, tetapi tidak dikembangkan dengan sains Islam. Sementara sainsnya, umat Islam bergantung atau menjadi konsumen pada sains modern Barat. Nah, sains modern Barat ini adalah sains kafir. Kenapa dikatakan sains kafir? Karena sainsnya tidak disandarkan kepada Allah. Ini adalah dosa bagi guru atau dosen, ya, yang mengajarkan sains modern Barat, karena, ya, seorang guru dan seorang dosen yang beragama Islam, dia berkewajiban untuk mengajak dirinya, muridnya, ya, mahasiswanya untuk bisa mengenal Allah, takut pada Allah, dan dekat dengan Allah melalui pengetahuan yang mereka ajarkan. Ya, Allah tidak lihat pengetahuannya apa. Yang Allah lihat, sudahkah guru, dosen yang beragama Islam ikut melaksanakan perintah Allah pada surat Al-Alaq 1-5 ini. Sudahkah guru dan dosen mengajak manusia untuk membaca realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid? Kemudian, sudahkah guru dan dosen atau peneliti mengajak manusia ke jalan Allah melalui pengetahuan umum yang mereka pahami sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbikum. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Itu adalah metode akademik. Ya. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru dan dosen dalam bidang pengetahuan umum, ya, bagaimana mengembangkan pengetahuan umum secara akademik dengan menggunakan sains Islam. Maka kita sudah menjalankan tugas yang paling pokok yang sangat wajib kita kembangkan, yaitu mengajak diri, mengajak keluarga, mengajak murid, mengajak siswa, mengajak mahasiswa untuk bisa kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, dan takut dengan Allah melalui pengetahuan umum yang kita tekuni. Kenapa bisa demikian? Karena kita harus bisa mengembangkan sains Islam tadi, gitu, ya. Nah, dengan adanya sains Islam tadi, maka memperkuat agama Islam sebagai ajaran praktis keselamatan, seperti itu, ya. Tetapi kalau kita tetap menggunakan sains modern, maka agama Islam akan menjadi lemah, ya, karena tidak ditopang dengan sains Islam. Dan sains Islam ini sangat besar dampaknya. Tanpa sains Islam tadi, maka umat Islam tidak memiliki kemampuan secara akademik dalam memetakan, memahami, memetakan, dan mengatasi ancaman, tantangan, dan kesulitan hidup secara akademik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, maka umat Islam itu banyak, tetapi dia seperti buih di lautan, ya, seperti buih di lautan. Ya, seperti buih di lautan, artinya banyak tapi tidak berdaya. Kenapa? Karena umat Islam tidak memiliki konsep akademik sendiri, yaitu sains Islam, yang diperintahkan oleh Allah melalui surat Al-Alaq ayat 105 untuk memahami
kemudian memetakan, kemudian mengatasi ancaman dan tantangan dan kesulitan hidup secara akademik. Umat Islam hanya mengandalkan agamanya saja. Sementara sainnya, umat Islam mengambil daripada sains modern Barat. Nah, secara akidahnya, nah sains modern Barat ini disebut dengan sains kafir karena tidak menyandarkan diri kepada Allah. Ya, sainsnya ya sainsnya ini musuh itu. Artinya menyebabkan orang jauh dari Allah, bahkan bisa memusuhi Allah. Contohnya kalau diajarkan teori evolusi Darwin, maka menyebabkan orang bukan lagi kafir, tetapi dia sudah mengatakan Allah itu sesuatu hal yang bermasalah, bahkan menyerang ya seperti itu. Nah, jadi manfaat daripada sains Islam ini sangat besar sekali, ya. Maka kami selama 22 tahun alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah ada produknya. Sains Islam ini bisa dipelajari dan kami sudah membuka workshop seperti itu ya. Ya. Sebagai solusinya, kalau bagi yang ingin menerapkan, maka langkah-langkah kami sudah siapkan, itu adalah menerima, kemudian mengakui bahwa sains Islam itu adalah produk kami, ya, produk keluarga SP Indonesia. Kemudian mengikuti workshop, ya, kemudian bisa memesan buku sains Islam, kemudian bisa membangun berinvestasi dalam konteks kerjasama, mendirikan menerapkan kurikulum tauhid dan kurikulum tauhid multikultural, ya, untuk lembaga pendidikan, ya. Dan untuk konfirmasinya, ya, bagi para pemirsa LCP yang ingin berminat mendalami atau membeli produk-produk kami dalam bidang sains Islam, bisa hubungi nomor manajer LCP Indonesia, itu 082 349 293 567. Ya, kami ulangi 082 349 293 567. Ya, 082 349 293 567. Jadi sains Islam ini adalah perintah daripada Allah, yaitu didapatkan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Saya tegaskan kembali, Iqra, bacalah. Jadi Allah menyuruh kita membaca dengan menggunakan kalimat tauhid, ya. Dan kami sudah rumuskan menjadi sains tauhid, ya. Kemudian dalam bidang kurikulum kami sudah kembangkan menjadi kurikulum tauhid dan kurikulum tauhid multikultural. Dalam bidang kesehatan kami sudah kembangkan menjadi ilmu kedokteran sejarah. Sehingga Islam itu menjadi Islam yang sempurna, yang terdiri dari agama Islam dan sains Islam. Maka dengan demikian, maka umat Islam akan mendapatkan modal yang sempurna dalam mendapatkan keselamatan berkelanjutan di dunia dan di akhirat. Sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan hidup yang bahagia di bumi, mati masuk surga, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, berilah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Sains Islam inilah yang secara historis yang belum ditemukan, ya, sejak 1400 tahun yang lalu sampai saat ini. Dan alhamdulillah Allah percayakan kepada kami, ya, untuk mendapatkan Islam ini, sehingga umat Islam tidak perlu lagi berpikir, tidak perlu lagi melakukan penelitian 22 tahun seperti kami dalam keadaan sakit. Cukup dengan mengikuti workshop, ya, memesan buku, kemudian mengakui, ya, mengakui bahwa sains Islam ini adalah milik, ya, atau produk daripada keluarga SP Indonesia. Ya, itu adalah langkah pertamanya untuk menerima dan mengakui sains Islam sebagai milik daripada keluarga SP Indonesia sampai hari kiamat. Ya, karena itu adalah produk. Kami dalami, kami lakukan penelitian mandiri selama 22 tahun, dan hari ini saya sendiri sebagai peneliti utama masih belum terlalu normal. Nah, jadi tujuannya tadi adalah sains Islam tadi adalah perintah Allah yang pertama setelah kita beragama Islam, agar kita mendapatkan modal dasar pengetahuan yang sempurna,
sehingga memudahkan kita, menyebabkan kita lebih kuat, lebih mampu dalam memahami ancaman, tantangan, kesulitan hidup, sehingga lebih memungkinkan kita mendapatkan keselamatan. Kita lebih terhindar dari kasus kematian dan kehancuran tragis yang banyak terjadi di akhir zaman. Ya, sekali lagi, bagi para pemirsa LCP Indonesia yang tertarik atau mendalami lebih jauh ini tentang sains Islam, yang kami sudah sediakan dan produk-produknya kami sudah kembangkan, yaitu ilmu kedokteran sejarah, sains tauhid, kurikulum tauhid multikultural, lockdown tauhid, ilmu anatomi informasi, dan masjid sebagai pusat kesehatan masyarakat terpadu atau puskesmas terpadu. Sehingga dengan demikian, setelah kita beragama Islam, maka kita harus dimodali dengan sains Islam, sehingga kita memiliki modal yang sempurna, modal agama dan modal sains. Nah, saat ini modal sains ini kita tidak dapatkan, justru kita belajar kepada orang-orang kafir. Maka disebut tadi sains kafir namanya. Kenapa dikatakan sains kafir? Karena sainsnya tidak menyebabkan orang beriman kepada Allah, bahkan bisa memusuhi Allah. Tentunya kalau kita mengajarkan agama sebagai candu, atau manusia dari kera, banyak hal-hal lain yang bermasalah kita ajarkan kalau kita menggunakan sains kafir dari barat. Nah, memang dari sejarahnya Allah sudah mewajibkan untuk menemukan sains Islam ini sebagai perintah pertama. Itu ada dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alamal insana ma alamal insana tadi. Ya, alamal insana malam ya'lam, ya. Yang tadi itu, yang terakhir, ya. Nah, seperti itu. Jadi mengajarkan apa-apa yang belum mereka ketahui. Nah, jadi setelah kita beragama Islam, menerima Islam, maka Allah perintahkan untuk kita mengembangkan sains Islam. Maka dengan sains Islam tadi, maka kita bisa memahami, memetakan, mengatasi masalah secara akademik dengan menggunakan teori dan metodologi Islam. Sehingga dengan demikian kita memiliki konsep ilmu yang sempurna yang terdiri dari agama Islam dan sains Islam. Maka dengan demikian peluang kita untuk mendapatkan keselamatan berkelanjutan itu jauh lebih besar. Kemudian kita bisa pula membantu bangsa Barat yang sejak zaman Yunani kuno sampai saat ini, ya, sejak lebih 2000 tahun yang lalu hidup dengan sains kafir, sains yang tidak membantu kita, membantu mereka untuk mengenal Allah, takut dengan Allah, dekat dengan Allah. Maka dengan sains Islam tadi kita bisa bantu mereka, sehingga orang Barat tadi tidak dimusuhi, ya, tidak dibenci. Tetapi dengan sains Islam, maka kita bisa membantu Barat, bekerjasama dengan Barat, bekerjasama dengan Cina, bekerjasama dengan India, bekerjasama dengan Yahudi untuk mengatasi masalah secara akademik dengan menggunakan sains Islam. Maka demikian agama Islam akan berkembang menjadi agama rahmat lil alamin. Sehingga Islamofobia tidak ada lagi, ya. Islamofobia itu muncul karena kita menggunakan agama Islam sebagai alat untuk menyerang Barat. Ya, kalau orang diserang pasti orang marah, sebagaimana kita juga marah kalau diserang orang lain. Orang itu senang kalau dibantu, kita pun senang kalau dibantu. Kenapa kita tidak bisa membantu Barat? Ya karena kita tidak punya metodologi sains. Justru kita menjadi konsumen orang Barat. Kemudian kita marah-marah sama orang Barat. Nah, bagaimana ceritanya ini? Ya. Dan Allah saksikan ini sejak 1000 tahun yang lalu sampai saat ini, ya. Nah, alhamdulillah kami, ya, sudah berhasil menemukan sains Islam. Maka sains Islam ini sudah bisa kita gunakan secara akademik untuk membantu Barat, membantu orang Cina, membantu orang India, ya, membantu orang Afrika, bagaimana sama-sama mengatasi masalah yang kita hadapi hari ini, ya, seperti konflik, krisis, penyakit, bencana secara akademik sesuai dengan akademik yang Allah inginkan, yaitu akademik yang dikembangkan dari agama Islam, begitu. Jadi umat Islam itu menjadi pemimpin dunia dengan pengetahuan, bukan dengan politik dan kekuasaan. Karena tidak ada orang yang mau dikuasai
sebagaimana kita juga tidak ingin dikuasai oleh orang lain. Orang lain ingin dihargai, kita juga ingin dihargai. Kalau kita ingin dihargai, maka hargai orang lain, seperti itu. Nah, jadi Allah menawarkan dari awal, ya, sejak Rasulullah menjadi nabi, maka tugas pertama daripada umat Islam itu bukan berpolitik, bukan mencari kekuasaan. Tugas pertama daripada umat Islam setelah beriman kepada Islam adalah bagaimana memahami dan mengembangkan Islam menjadi syahid Islam, sehingga umat Islam itu memiliki modal pengetahuan yang sempurna, yang terdiri dari agama Islam, kemudian ditambah dengan syahid Islam, sehingga memudahkan umat Islam itu membangun peradaban Islam yang sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Dan konsep syahid Islam itu baru berhasil kamu temukan setelah 1400 tahun kemudian. Dan kita bisa bayangkan selama 1400 tahun ini betapa banyak kasus kematian dan kehancuran tragis yang terjadi dialami oleh umat Islam dan umat manusia. Dan itu adalah tanggung jawab daripada umat Islam sendiri sebagai yang Allah berikan melalui surat Al-Alaq tadi, di mana umat Islam, ya, hanya memahami Islam secara praktis dalam bidang keagamaan, tetapi tidak mengembangkan menjadi konsep akademik menjadi sains, karena memang itu berat, ya. Ya, kami jalani sendiri selama 22 tahun bertarung antara hidup dan mati. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada bukunya ini, ya. Umat Islam tinggal praktis saja, ikuti workshopnya, dalami bersama kami. Ya, ini, ya, dia sudah mudah, ya. Ini ada semua ini, ya. Ini, ya. Yang kami ini bukan dalam konteks apa, hanya promosi saja. Ya, kami tidak membutuhkan bully, kami sandarkan kepada Allah, ya. Nah, seperti ini bisa digunakan sekarang untuk bagaimana memahami banjir, krisis, gempa, ya. Ya, ini. Ya, ini banyak sekali, ya. Ini satu paket buku. Ya, jadi sekali lagi kami sudah bisa membantu, ya. Sekarang umat Islam tidak perlu lagi berpikir banyak, tinggal akui, terima syahid Islam. Ya, kami sebagai pemilik produk, kami tidak pelit, kami berbagi, tetapi kami berbagi dengan cara yang sehat, yaitu kami tidak ingin menjadi korban dari kebaikan kami sendiri. Ya, makanya kami berbagi secara profesional, ya, dengan melalui workshop, menjual buku, investasi dan kerjasama jangka berbasis royalti. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini di tengah-tengah hujan ini. Ya, maka dengan adanya syahid Islam ini sangat membantu kita semua, dan secara khusus kami sampaikan kepada Pak Prabowo, ya, agar bisa memberikan perhatian kepada kami sebagai penemu Islam. Ini adalah keberkahan dan kemuliaan bagi bangsa Indonesia. Melalui kami, ya, mendapat kepercayaan dari Allah SWT untuk menyempurnakan agama Islam dengan syahid Islam, maka umat Islam akan mendapatkan ilmu yang sempurna yang bisa digunakan untuk mengatasi krisis, konflik, penyakit, bencana secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga memungkinkan kita lebih selamat, lebih mudah mendapatkan keselamatan bersama dan berkelanjutan di akhir zaman. Saya kira demikian, ya. Sekali lagi apa yang kami sampaikan ini semata-mata untuk kebaikan, ya. Kalau masalah saing kafir tadi, maksudnya itu bukan dalam konteks membuli, ya. Itu saing kafir artinya saing yang tidak membantu manusia untuk ingat pada Allah, dekat dengan Allah, tidak kenal dengan Allah melalui saing yang diajarkan. Sementara tujuan daripada pengetahuan itu adalah mengenal Allah, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Ya, karena semua pengetahuan itu intinya sumbernya dari Allah. Hanya ada didapatkan melalui penelitian, ada didapatkan melalui wahyu. Makanya antara penelitian dengan wahyu harus sejalan. Nah, untuk sejalan maka harus digunakan syahid Islam, sehingga antara Al-Quran dan hasil penelitian sama-sama berfungsi sebagai jalan pengetahuan untuk membuat orang mengenal Allah, dekat dengan Allah, dan takut pada Allah. Karena kenal dengan Allah
dekat dengan Allah dan takut sama Allah adalah sumber keselamatan manusia secara berkelanjutan di dunia dan akhirat. Kalau orang lalai dengan Allah, jauh dari Allah, apalagi kalau salah paham dengan Allah, memusuhi Allah, Allah itu ada dibilang tidak ada, ya manusia dari manusia, dikatakan manusia dari kera. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Ya saya sebagai dosen peneliti, ya tahu dosanya, maka saya dalam keadaan sakit, ya kronis, berusaha memahami, mendalami berbagai literatur, bukan 1 hari 2 hari, tapi 22 tahun. Allah saksinya, kemudian disaksikan oleh seluruh malaikatnya, disaksikan pula oleh seluruh ruh para nabi, kemudian disaksikan oleh seluruh para ulama, para ilmuwan yang peduli dengan ilmu dan kemanusiaan, kemudian disaksikan oleh seluruh para orang tua yang baik yang peduli dengan keselamatan berkelanjutan, kemudian disaksikan oleh seluruh ruh anak-anak yatim yang terabai terniaya, begitu ya, dan seluruh ruh-ruh kebaikan, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, baik yang nyata maupun yang gaib. Intinya yang peduli pada kebaikan, yang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan ini ya bukanlah bersifat hoak ya atau apa, tetapi adalah apa yang kami alami, apa yang kami temukan, dan apa yang kami usahakan kembangkan sebagai produk profesional dalam konteks membantu memudahkan kita mendapatkan kesembuhan, keselamatan, dan kebahagiaan berkelanjutan sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sekarang dengan adanya sains Islam ini, maka akan lebih memudahkan kita mendapatkan jalan yang lebih jelas ya. Karena rasional, faktual, dan tersusun secara sistematis berdasarkan teori dan metodologi tauhid, dalam konteks memahami, mengatasi ya ancaman, tantangan, dan kesulitan hidup yang semakin berat dan sangat kompleks di akhir zaman setelah munculnya COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe dan bagikan video kami, dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa, karena ini akan menyempurnakan agama Islam dengan sains Islam. Dan minta tolong ya untuk bisa disampaikan kepada Pak Prabowo mengenai temuan yang sangat berharga ini yang lahir dari bumi Indonesia pas sewaktu Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sebagai baru. Semoga sains Islam ini ya bisa diterapkan. Nah, untuk diterapkan maka langkah pertama adalah menerima dan mengakui bahwa sains Islam itu adalah produk keluarga ICP Indonesia. Kami bisa berbagi, tetapi kami tidak ingin berbagi yang menyebabkan kami mengalami kerugian karena kebaikan kami sendiri. Ya, kami melakukan penelitian ini sejak 22 tahun yang lalu adalah untuk kesembuhan, keselamatan, dan kebahagiaan kami secara keluarga. Tetapi kami ingin berbagi, apabila berbagi itu mendatangkan kebaikan bagi kami sendiri dan orang yang bersangkutan. Tetapi kami tidak ingin menjadi korban dari kebaikan yang kami lakukan sendiri. Seperti itu. Karena kami berfokus pada surat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat ya, memberikan harapan-harapan baru untuk umat Islam dan umat manusia dalam mendapatkan keselamatan berkelanjutan di bawah panduan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.